menjelaskan tentang menganalisis karakteristik perkembangan bahasa, emosi, dan sosial peserta didik serta implikasinya dalam pendidikan. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan latar belakang. Peserta didik merupakan individu yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap. Perkembangan tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya perkembangan bahasa, emosi, dan sosial. Ketiga aspek ini saling berkaitan dengan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang poin A, perkembangan bahasa peserta didik. Perkembangan bahasa adalah proses bertambahnya kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan simbol-simbol komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Menurut teori perkembangan kognitif dan Jean Piaget, kemampuan bahasa berkembang seiring dengan perkembangan berpikir anak. Sementara itu, Lev Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial sangat berperan dalam perkembangan bahasa. Karakteristik perkembangan bahasa. Usia SD 7-12 tahun, kosakata semakin bertambah, mampu memahami kalimat kompleks, mulai mampu berpikir logis dan menjelaskan sesuatu secara runtut. Usia remaja 12-18 tahun, mampu berpikir abstrak dan kritis, menggunakan bahasa untuk berargumentasi, mampu memahami makna kiasan dan simbolik. Implikasi dalam pendidikan, guru perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Pembelajaran berbasis diskusi sangat efektif untuk melatih kemampuan berargumentasi. Kegiatan membaca dan menulis perlu ditingkatkan untuk memperkaya kosakata. Perkembangan emosi peserta didik. Perkembangan emosi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan perasaan. Menurut teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson, setiap tahap perkembangan memiliki tantangan emosional tertentu yang harus diselesaikan. Karakteristik perkembangan emosi. Karakteristik perkembangan emosi. Di usia SD, anak sudah mulai mampu mengontrol emosi. Yang kedua, peka terhadap penilaian guru dan teman. Yang ketiga, mudah merasa bangga atau kecewa. Di usia remaja, anak sudah mudah merasa emosi, cenderung labil, dan mencari jati diri. Implikasi dalam pendidikan. Yang pertama, guru perlu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, pemberian apresiasi penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling diperlukan untuk membantu siswa mengelola stres. C. Perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial adalah kemampuan individu dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Menurut Lev Vygotsky, perkembangan sosial sangat memengaruhi perkembangan kognitif anak. Interaksi dengan teman sebaya dan guru membantu peserta didik belajar norma dan nilai sosial. C. Perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial adalah kemampuan individu dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Menurut Lev Vygotsky, perkembangan sosial sangat memengaruhi perkembangan kognitif anak. Interaksi dengan teman sebaya dan guru membantu peserta didik belajar norma dan nilai sosial. Karakteristik perkembangan sosial usia SD: senang bekerja dalam kelompok melalui pemahaman aturan sekolah, membentuk persahabatan. Usia remaja, kelompok teman sebaya sangat berpengaruh, ingin diterima dalam kelompok melalui pembangunan identitas sosial. Implikasi dalam pendidikan, pembelajaran kooperatif sangat dianjurkan. Sekolah perlu menekankan nilai toleransi dan kerjasama. Kegiatan ekstrakurikuler membentuk mengembangkan keterampilan sosial. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan tadi. Kesimpulannya adalah perkembangan bahasa, emosi, dan sosial merupakan aspek penting dalam pertumbuhan perkembangan peserta didik.
Ketiganya berkembang secara bertahap dan saling memengaruhi satu sama lain. Perkembangan bahasa memengaruhi kemampuan komunikasi dan berpikir. Perkembangan emosi berperan dalam pengendalian diri dan pembentukan kepribadian. Sedangkan perkembangan emosi membantu peserta didik dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Pemahaman terhadap karakteristik perkembangan ini sangat penting agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik.